Kembali disergap pemirsa, seorang pria terekam kamera CCTV mencuri kotak amal di Masjid Baitul Aziz, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa kabur uang senilai 8 juta rupiah. CCTV merekam aksi seorang pria membobol uang kotak amal di Masjid Baitul Aziz, Tompo Balang, Goa, Sulawesi Selatan. Satu persatu pelaku merogoh uang kotak amal yang kemudian disimpan di saku celana. Perusakan dua kotak amal ini dilakukan pelaku di dalam toilet masjid. Pelaku beraksi saat dini hari dalam kondisi masjid tengah sepi. Uang senilai lebih dari 8 juta rupiah raib dibawa pelaku. Pelaku itu berdasarkan pantauan CCTV, dia mengambil di dalam masjid, kemudian membawa ke belakang ke area toilet, dan di toilet tersebut mengambil uang yang ada di dalamnya. Total biasanya selama sepekan itu kurang lebih antara 8 sampai 10 juta. Aksi pencurian kotak amal sudah 4 kali terjadi di lokasi. Pengurus masjid laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Kesal dengan keluarga, seorang anak tega membakar rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Warga di Jalan Segaran, Kelurahan 15 Ilir, Palembang dikejutkan dengan kebakaran rumah milik Cang Amoy. Selain rumah, 1 unit sepeda motor turut hangus terbakar. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api. Menurut saksi, rumah tersebut dibakar anak pemilik rumah itu sendiri yang marah sama orang tuanya. Usai membakar rumah, pelaku kabur melarikan diri. Lah didami ke oleh polisi. Nah ini kejadian model ini. Penyebab kebakarannya apa Pak? Nah kurang tahu, mungkin dari motor. Aku juga baru datang. Katanya yang dibakar tadi Pak? Hah? Katanya dibakar tadi ada Pak? Kata RT tadi kemungkinannya dibakar. Pelaku anak pemilik rumah dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Seorang mahasiswa di Bandung, Jawa Barat dianiaya komplotan begal karena melawan. Para pelaku merampas handphone korban yang berjalan seorang diri. Dua komplotan begal melihat situasi sepi dengan sepeda motor berputar arah menghampiri korban, seorang mahasiswa yang berjalan kaki sendirian di kawasan Sukarajin, Cibenying Kidul, Kota Bandung. Pelaku lalu merampas handphone korban. Sadis, korban yang melawan dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Korban tersungkur di jalan akibat luka tusuk di tangan dan dadanya. Lebih dari sepekan, 1 pelaku ditangkap polisi. Korban ini berusaha untuk mempertahankan barang miliknya, handphonenya, sehingga terjadi tarik-menarik dan tersangka mengeluarkan 1 buah senjata tajam. Korban terjatuh dan tersangka mengambil dari saku, dari sakunya pakaian korban. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih mengejar pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ratusan anak jalanan meninggalkan tindakan kriminal memilih nyantri di Subang, Jawa Barat. Para mantan anggota geng motor tertarik karena penyampaian dakwah Kiai Preman. Rifai, anggota geng motor asal Sukabumi, Jawa Barat ini 1 tahun lebih bermukim di pondok pesantren Raudlatul Hasanah, Kota Subang. Tato terlukis di tangan. Namun Rifai tetap bertekad mendalami pengetahuan agama, dari bacaan Al-Quran hingga bela diri. Masa kecil dibekali orang tua ilmu agama, namun ditinggalkan karena saat remaja memilih hidup di jalanan. Dari dulu saya itu seorang anak jalanan yang berkeinginan untuk merubah diri gitu.
di jalanan ya ngamen gitu kan, kumpul sama anak-anak pang, anak geng motor. Sempat hilang juga 3 tahun. Iya. Rifai merasa nyaman bertemu dengan santri berlatar sesama anak jalanan yang berniat menjadi baik. Jadi dulu waktu saya di jalan itu, saya waktu di Sukabumi, saya diajak sama teman-teman saya, katanya, ayo ikut tolab kemana gitu kan. Terus saya ikut aja, gak taunya Pak Kiai Abah Maung yang ceramahnya gitu kan. Dari situ saya langsung ingin berniat gitu memperbaiki diri. Pondok Pesantren Raudatul Hasanah 21 tahun lalu didirikan Muhammad Abdul Mukmin untuk merangkul anak jalanan. Luasnya pergaulan membuat Abdul Mukmin dengan julukan Kiai Preman mudah melakukan pendekatan pada pelaku kejahatan. Ratusan santri saling menjaga, berlatih untuk bekal hidup mandiri. Artinya jarang sekali yang bisa mengurus menampung mereka, apalagi yang berada di jalanan. Mohon maaf, ada anak-anak geng motor, ada juga yang mantan-mantan napi, ada juga yang memang broken home, ada juga yang memang anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya. Nah, jadi motivasi mendirikan pondok ini adalah khusus atau ibaratnya untuk menolong mereka. Bagi Rifai dan anak jalanan lainnya, tidak mengenal kata terlambat belajar, hingga tersemat julukan mantan preman nyantri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Motor Kupang 365